Pemilihan umum, Pemilu, 2024 telah menjadi perhelatan besar yang menyita perhatian seluruh rakyat Indonesia. Sejak masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober 2023, hingga pemilihan pada 14 Februari 2024, antusiasme masyarakat begitu terasa. Pemilu ini akhirnya mengukuhkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung program kemanusiaan dan untuk perkembangan channel ini. Namun di balik gegap gempita pesta demokrasi, penyelenggaraan pemilu memerlukan biaya yang sangat besar. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp71,3 triliun untuk memastikan kelancaran pemilu 2024. Anggaran tersebut didistribusikan selama 3 tahun berturut-turut, Rp3,1 triliun pada 2022, Rp30 triliun pada 2023, dan puncaknya Rp38,2 triliun pada 2024. Menurut Direktur Jenderal Anggaran, Isa Ratcmatawarta, dana ini bukan hanya sekadar pembiayaan pemilu, melainkan sebuah investasi besar bagi stabilitas politik dan demokrasi Indonesia. Keberhasilan pemilu yang transparan dan kredibel diyakini akan menciptakan pemerintahan yang legitimate, yang pada akhirnya mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor. Selain itu, penyelenggaraan pemilu memberikan efek domino yang signifikan terhadap perekonomian. Pemilu menggeliatkan sektor produksi dan distribusi melalui pengadaan logistik pemilu, barang, dan jasa. Di sisi lain, daya beli masyarakat juga meningkat akibat belanja dan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu, termasuk honorarium bagi petugas badan ad hoc. Kampanye politik yang intensif juga mendorong perputaran ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sejak era reformasi, pemilu tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik tetapi juga motor penggerak ekonomi. Dalam konteks pemilu 2024, meskipun anggaran yang dikeluarkan sangat besar, dampaknya terhadap PDB memberikan justifikasi atas besarnya biaya tersebut. Dengan pemilu yang berhasil, diharapkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dapat terus berjalan seiring sejalan. Alokasi pemilu 2024, rincian dan pertimbangan besarnya anggaran. Anggaran pemilihan umum, Pemilu, 2024 telah direncanakan dan disahkan jauh-jauh hari oleh Kementerian Keuangan. Dalam menentukan besaran anggaran tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi dasar hukum maupun teknis pelaksanaan pemilu. Pertimbangan utama meliputi regulasi yang berlaku, sistem penyelenggaraan, serta kebutuhan teknis yang spesifik terkait pemilu 2024. Total anggaran yang dialokasikan untuk pemilu 2024 mencapai Rp71,3 triliun, tersebar dalam 3 tahun anggaran, Rp3,1 triliun pada 2022, Rp30 triliun pada 2023, dan Rp38,2 triliun pada 2024. Alokasi ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 57,3% dibandingkan anggaran pemilu 2019 yang hanya sebesar Rp45,3 triliun. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan operasional yang semakin kompleks, tetapi juga adanya perubahan regulasi dan kebutuhan penyesuaian teknis. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Polhukam, serta Bagian Bendahara Umum Negara, Babun, Dwi Pujiastuti Handayani, menjelaskan bahwa salah satu pendorong utama kenaikan ini adalah revisi terhadap beberapa aturan teknis, termasuk peningkatan honorarium bagi badan ad hoc. Kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, mendapatkan kenaikan honorarium terbesar, mencapai 104%. Ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemilu di tingkat lapangan, ungkapnya. Proses penganggaran pemilu dimulai dengan usulan kebutuhan dari berbagai lembaga, seperti Komisi Pemilihan Umum, KPU, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan kementerian lembaga pendukung lainnya. Usulan ini kemudian ditelaah sesuai peraturan yang berlaku. Beberapa aturan utama yang menjadi acuan dalam perencanaan anggaran pemilu 2024 meliputi 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebagai landasan utama, undang-undang ini mengatur seluruh mekanisme penyelenggaraan pemilu, termasuk aspek teknis, tahapan, dan pelaksanaan. 2. Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 62 Tahun 2023. PMK ini mengatur perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan terkait pemilu, memastikan tata kelola keuangan berjalan transparan dan akuntabel. 3. Peraturan KPU, PKPU, Nomor 3 Tahun 2022. PKPU ini menetapkan tahapan dan jadwal pemilu 2024, yang dimulai sejak 2022 hingga pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Selain itu,
Aturan lain yang relevan turut menjadi panduan dalam menyusun anggaran ini. Penyelenggaraan pemilu yang dimulai sejak 2022 membutuhkan perencanaan matang untuk memastikan setiap tahapan berjalan lancar. Kenaikan anggaran juga mencerminkan tantangan yang semakin kompleks, seperti peningkatan jumlah pemilih, distribusi logistik ke daerah terpencil, serta kebutuhan digitalisasi dalam proses pemilu. Dengan alokasi anggaran yang besar, pemerintah berharap pemilu 2024 dapat berlangsung sukses, transparan, dan demokratis, sekaligus memberikan dampak positif bagi stabilitas politik dan pembangunan nasional. Anggaran tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendukung kelancaran operasional dari tingkat pusat hingga daerah. Dampak positif pemilu 2024 bagi ekonomi nasional. Pemilihan umum, pemilu, bukan hanya peristiwa politik 5 tahunan, tetapi juga motor penggerak bagi perekonomian nasional. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Abdurrahman, menjelaskan bahwa pemilu memberikan dua jenis dampak ekonomi, langsung dan tidak langsung. Dampak langsung berasal dari belanja negara yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, untuk mendukung pelaksanaan pemilu. Sedangkan dampak tidak langsung terwujud melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan lembaga non-profit rumah tangga, LNPRT, sebagai hasil dari berbagai aktivitas kampanye dan operasional pemilu. Selama masa kampanye, terjadi lonjakan aktivitas produksi dan konsumsi, terutama dalam penyediaan atribut pemilu, makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, TPT, serta sektor transportasi dan akomodasi. Kegiatan ini meningkatkan permintaan barang dan jasa, yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan komponen konsumsi masyarakat dalam produk domestik bruto, PDB. Momentum pemilu juga memberikan stimulus tambahan bagi pendapatan nasional, membantu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Sejarah mencatat bahwa pemilu mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia melebihi baselinenya. Sebagai contoh, pemilu 2009 di tengah global financial crisis dan pemilu 2014 saat terjadi taper tantrum menjadi bukti bahwa momentum politik ini dapat menjadi pendorong stabilitas ekonomi yang lebih baik dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Untuk pemilu 2024, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah merancang alokasi belanja sejak tahun 2022, dengan total anggaran mencapai Rp71,3 triliun. Alokasi ini tidak hanya untuk pembiayaan teknis pemilu tetapi juga diharapkan memberikan dampak positif pada konsumsi pemerintah, LNPRT, dan rumah tangga. Analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pemilu 2024 dapat mendorong kenaikan PDB sebesar 0,08011. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Polhukam, serta Bagian Bendahara Umum Negara, Babun, Dwi Pujiastuti Handayani, menekankan bahwa anggaran pemilu adalah bagian dari investasi strategis jangka panjang. Selain memastikan kelancaran teknis penyelenggaraan pemilu, anggaran ini juga mendukung program-program prioritas nasional yang memperkuat integrasi dan stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga telah mengantisipasi kemungkinan pemilu 2 putaran. Dalam APBN 2024, dana sebesar Rp38,2 triliun telah dialokasikan untuk pelaksanaan pemilu 1 putaran, tetapi Kementerian Keuangan memastikan bahwa cadangan anggaran telah disiapkan jika terjadi putaran kedua. Jika diperlukan, pemilu putaran kedua direncanakan akan berlangsung pada 26 Juni 2024, memastikan kesinambungan proses demokrasi tanpa hambatan anggaran. Dengan segala persiapan ini, pemilu 2024 diharapkan tidak hanya menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menjaga stabilitas ekonomi di tahun politik. Tahun politik seringkali membawa tantangan tersendiri bagi stabilitas ekonomi suatu negara. Pemerintah Indonesia, menghadapi pemilu 2024, telah menyusun strategi matang untuk memastikan bahwa dinamika politik tidak mengguncang perekonomian nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah reformasi fiskal yang berfokus pada keberlanjutan fiskal serta akselerasi transformasi ekonomi. Strategi ini diwujudkan melalui perbaikan di sisi penerimaan, belanja, pembiayaan, serta penguatan daya tahan dan mitigasi risiko. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Abdurrahman, menyatakan bahwa strategi mitigasi risiko diterapkan secara kolaboratif melalui penguatan fleksibilitas fiskal, pengelolaan kas yang lebih efisien, serta sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan pemerintah daerah. Dalam konteks pemilu, langkah ini penting untuk menciptakan buffer yang dapat meredam ketidakpastian dan memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Kementerian Keuangan juga meluncurkan inisiatif strategis untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal nasional. Salah satu caranya adalah melalui implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, HKPD,
serta penyusunan rancangan peraturan pemerintah, RPP, untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal. Hal ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, baik di tingkat pusat maupun daerah, berjalan selaras dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dalam menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga memantau secara ketat arus investasi asing langsung, FDI, dan investasi portofolio domestik. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada fluktuasi berlebihan yang dapat menggoyahkan pasar selama tahun pemilu. Stabilitas investasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah optimis bahwa pemilu 2024, jika berjalan tertib dan aman, akan menjadi katalis bagi kepercayaan pelaku usaha dan investor. Situasi politik yang kondusif akan mendorong kesinambungan kegiatan ekonomi, sehingga pelaksanaan pembangunan tetap terjamin dan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan.